kenapa waktu itu concern saya ke UMKM pada saat itu, waktu itu umur saya cukup muda di sekitar 20 atau 21 tahun gitu. Tentunya sebagai anak muda pengen dong punya penghasilan, tapi gimana nih saya cara memulainya untuk memiliki bisnis yang maksudnya bisa memberikan pemasukan lebih ke saya gitu. Nah itu juga hal-hal yang saya lihat teman-teman di sana nih yang pengen memulai bisnis, memulai wirausaha, tapi mereka nggak tahu mulainya dari mana, harus berbuat apa. Nah maka dari itulah kita tuangkan di buku itu seperti apa gitu, step by stepnya. Di buku ini sebenarnya saya nggak mau ngupas, biar nanti yang beli cek sendiri ada berapa babnya. Baca buku ini dalam suasana hening, resapi mendalam ruh yang ingin disampaikan di buku itu, Anda akan dapatkan saripati prinsip berpikir mendasar bagaimana sebelum Anda menjalankan sebuah usaha. Ribuan lah, hampir 1000 sudah terjual. Udah di tangan pembaca ya. Oke, salam kenal untuk penonton Halo Bos. Saya Amelia Edmil, biasa dipanggil Amel. Saya adalah wirausaha, saya bergerak di bidang F&B, terus saya juga ada di trading. Saya adalah lulusan mahasiswa ilmu ekonomi dari Universitas Brawijaya dan juga double degree dari University of Southern Queensland. Saya Wirson, latar belakang pendidikan sebenarnya bukan di bidang bisnis, tetapi di bidang teknik ya, engineering. Lebih parahnya lagi itu teknik geologi. Relevansinya ke oil company, mining company, dan lingkungan. Jadi tidak ada relevansinya dengan bisnis. Tetapi ya itulah perjalanan hidup takdir. Kadang-kadang pengetahuan kita kan kita dapat bukan hanya dari bangku kuliah ya. Latar belakang bisnis saya karena sudah lama kita memulai bisnis itu. Jadi kalau ditanya pernah berbisnis apa, nah itu bisa saya sebutkan. Tapi kalau bisnis yang hari ini yang saya jalankan itu adalah berkaitan dengan rumpun bisnis digital printing. Rumpun bisnis, jadi hulu hilir. Kita ada hubungan family, kemudian berada pada office yang sama ya. Kemudian kita bincang-bincang, ternyata sama ya yang kita pikirkan. UMKM ini menarik itu untuk kita naikkan melalui, tapi media yang kami temukan adalah harus melalui media buku. Jadi kami tidak berpikir seperti Halo Bos misalnya ya, nanti mengangkatnya melalui interview gitu-gitu. Kami berpikir apa yang pernah kami lakukan, pernah kami jalankan, experience kami di bidang menjalankan bisnis dari kecil sampai dia bisa berkembang. Nah, itu yang kami tulis di buku. Karena Bu Amel kan putri Indonesia yang memang juga selama ini juga concern di bidang pemberdayaan masyarakat misalnya. Ketemu tuh. Nah, karena saya pelaku retail kecil, jadi tahu persis. Nah, Bu Amel bisa melihatnya itu secara konsep menyeluruh. Bahwa UMKM itu pernah diperjuangkan, diangkat sewaktu beliau jadi finalis Putri Indonesia. Nah, jadi pernah isu itu menjadi isu sentral yang dibawa. Match, akhirnya jadilah itu buku. Karena pengalaman saya yang pada saat itu concern saya, dan saya juga melihat bahwa UMKM ini adalah salah satu hal yang disupport oleh pemerintah. Sekarang produk udah lokal semua, terus juga sekarang udah make up apa. Saya salah satu pecinta produk lokal gitu loh. Dan sekarang alhamdulillahnya nggak seperti 10 tahun ke belakang di mana orang tuh orientednya kalau mau beli apa-apa luar negeri. Nah, disitulah maksudnya menginspirasi saya kayaknya, kayaknya kita harus nih sebagai Indonesia kita punya kayak sesuatu yang memang buatan lokal atau pribumi gitu, nggak dikit-dikit. Apalagi saya wanita ya, kayak misalnya mau beli lipstick aja yang basic dasar kebutuhan wanita gitu-gitu kan, maksudnya kayak tas dan lain-lain itu kayaknya kita harus gengsi banget nih, pride, belinya luar negeri lah, apalah segala macam. Dan itu kan kayak sebenarnya kenapa sih kok kita nggak ada yang belum bisa bikin seperti itu atau apa pada saat itu. Tapi kan sekarang kita udah kemajuannya lebih tinggi, udah apa, tinggal kita mensupport dan mendorong bagaimana UMKM ini, apalagi orang-orang yang memulai ini bisa memulainya dengan tips-tips yang strategis sesuai yang ada di buku gitu loh. Kalau UMKM itu yang pertama ya, yang banyak masalah orang berpikir itu yang pertama udah pasti modal. Tapi banyak orang tuh berpikir, gue nggak ada modal untuk membuat ini sesuatu. Padahal modal itu bisa dicari, tapi juga kita harus tekankan bahwa modal itu bukan untuk kebutuhan
konsumtif tapi untuk digunakan untuk produktif gitu. Terus yang kedua itu target pasar. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak banget nih sekarang barang yang homogen. Kayak misalnya yang ini menjual produk A terus sama, terus tidak ada unique selling point-nya, itu juga menjadi boring nih. Target marketnya mass priority jadi nggak ada kelebihan, itu juga kan menjadi bosen gitu loh ngelihat di market kok oh ini sama nih, si A produknya adanya warnanya merah juga, warna B juga. Nah apa nih yang bikin kita berbeda dari produk yang lain, itu juga fondasi yang harus kita buat. Nah terus yang ketiga positioning kita nih, kita mau arahin target market kita siapa, menengah ke bawah kah, menengah ke atas kah, atau kayak gimana. Jadi ketika produk kita ini kita jadi nih semua, jadi kita brand awareness-nya gampang gitu. Cara apa yang mau kita pakai, strategi apa yang mau kita pakai untuk menuju target market yang kita tuju. Di buku ini sebenarnya saya nggak mau ngupas, biar nanti yang beli cek sendiri ada berapa babnya. Baca buku ini dalam suasana hening, resapi mendalam ruh yang ingin disampaikan di buku itu, Anda akan dapatkan saripati prinsip berpikir mendasar bagaimana sebelum Anda menjalankan sebuah usaha. Kami ingin menyentuh itu adalah akar berpikirnya, bukan nanti ini harusnya warnanya merah, ini nggak perlu di situ, tetapi konsepnya lah warnanya harus menarik. Nah itu yang kami sentuh, karena dia akan merombak semua pondasi berpikir bisnisnya. Sudut pandang kita berbicara itu adalah mindset. Jadi ketika kita melihat suatu hal dari sudut pandang view-nya berbeda, itu bisa berbeda. Kami menyampaikan view yang berdasarkan experience kami. Tetapi kami percaya diri di situ bahwa resapi nilai-nilai di buku itu, Anda akan dapatkan ruhnya, maka ruh itulah yang akan membakar semua kemampuan berpikir dan mengoptimalkan daya juang Anda. Sehingga apapun usahanya, ruhnya harus begitu. Kita bicara UMKM. Buku pertama, alhamdulillah. Jujur nggak pernah ngebayangin bahwa suatu saat saya akan menerbitkan suatu buku sama Pak Wirson juga gitu. Tapi buku ini sebagai pertanda satu pencapaian saya, bukan atas kebanggaan saya pribadi, tapi saya berharap suatu saat buku ini bisa dibaca oleh orang lain itu, oleh para pembacanya yang ini juga bisa membantu. Sehingga nanti akan menjadi amal jariah buat saya, buat Pak Wirson, buat semuanya ke depannya. Karena buku ini isinya adalah ilmu, experience, pengalaman kita, pengetahuan kita yang kita tuangkan di buku itu. Besar perannya bagaimana bahwa membantu UMKM dengan konten-konten. Di dalam bisnis itu yang kami alami ya, ini kan kami juga mengalami dari fase bisnis kecil ya sampai tumbuh besar. Ada masa seseorang itu kalau meng-create sesuatu itu adalah profit oriented. Itu ada masa. Tapi ada masa seseorang itu dia menghasilkan sesuatu yang dia itu adalah bagian dari investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Jadi yang ingin disampaikan ke publik itu adalah value. Value yang bukan berupa materi. Buku ini ditargetkan akan dibeli oleh banyak pelaku usaha kecil dan menengah ya. Tetapi di balik itu semua, itu dia sudah terjual mungkin sudah berapa ribuan lah, hampir 1000 sudah terjual, udah di tangan pembaca ya. Tetapi yang kami gregetnya itu sebenarnya menularkan etos kerja dan semangat yang ada di dalam buku itu. Dari situ nanti pintu rezeki kami akan membuka dari hal yang lain. Jangan dia berhenti di buku dan itu gemanya, karena kan kita tujuan ingin menularkan value vibe positif ya, supaya dia terus semakin melebar, membesar itu getarannya sampai kepada pelaku UMKM, baik terutama yang Gen Z ya, yang masih muda-muda, supaya mereka tidak hanya orientasinya adalah bagaimana saya mencari kerja, bagaimana saya begini, tetapi dia bagaimana menciptakan sesuatu. Yang kita bangunkan ruhnya dulu. Kita nggak bisa kasih dia petunjuk, kau bikin ini ya, itu nggak berkembang, tetapi kalau ruhnya disentuh dia bisa berkembang di situ. Kita akan continue untuk berkontribusi. Buku itu kami susun itu pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi, kesulitannya pada saat itu kita nggak bisa komunikasi langsung secara fisik. Nah sebenarnya di situ justru kesulitannya, karena lebih nyaman kadang-kadang kalau kita ketemu langsung, bukan online ya, bukan lewat Zoom, itu kita bisa sambil nyatat, sambil lihat ekspresi dan lebih fleksibel. Itu kendalanya membuat dia agak lama itu karena itu. Harus beberapa kali diulang, ada yang kelompat.
kita mau bahas tema ini nih, kelompat, mau bahas tema ini nih, udah sampai di sini. Oh kayaknya yang kemarin tuh kita perlu tambah lagi deh di bab ini gitu. Nah kolaborasi itu jadi lebih kurang 3 tahun lah itu sejak benar-benar diawali ya. Diawali karena keterbatasan ini ya, waktu kemudian itu. Enggak, kita bahasnya bareng-bareng. Bareng-bareng setiap Bareng-bareng. Kita mau bahas tentang ini ya, semacam diskusi, kita catat, nanti kita jadiin ketikan, sama-sama dilihat. Oke, tambahin ini deh gitu loh. Nah, gitu. Kemudian kesibukan terakhir udah mau betul-betul udah mau tinggal terbit. Bu Amel masih suruh nunggu lagi ada satu materi lagi umroh. Mundur lagi hampir setengah bulan. Nah, itulah kendala-kendalanya seperti itu. Nah, itu mungkin lebih awal harusnya udah terbit. Tapi Bu Amel tetap ngotot, saya mau masukin lagi nih satu ini tentang kepemimpinan yang di sini nih, ada poin ini gitu. Iya, karena Covid tadi itu kendala pertama itu di Covid itu. Karena nulis buku berbeda dengan kita sekedar nulis artikel ya, itu bisa lah kita online gitu kan. Karena buku dia akan rigid di situ lagi. Kalau mau dirubah nanti edisi berikutnya kan lama. Kalau cuma kita bikin artikel misalnya, ya itu kan tayang udahlah. Disitulah kelemahannya di buku itu. Salah satunya adalah kami memang tidak berpikir melibatkan editor-editor gitu ya. Pokoknya kami bikin, ayo kita bikin, tapi layouter betul kami pakai. Jadi kami minta layouter untuk melayout deh supaya ini menarik dilihat gitu loh. Tapi kalau editor memang nggak ada. Nah itu juga dikritik sama teman, harusnya ini pakai editor kan gitu. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah. Kadang-kadang yang otentik dan original itu juga menggoda kan gitu. Kalau kita mau ada buku selanjutnya, kita juga harus persiapkan semuanya dengan matang. Karena apa yang kita tuangkan di situ harus sangat bermanfaat buat orang lain. Jadi nanti mudah-mudahan ke depannya akan ada lagi project nih Mas, ke depannya mudah-mudahan. Tapi saya nggak bisa bilang dulu sekarang ya. Mungkin coming soon, mungkin gimana, mungkin dengan ya mudah-mudahan kita bisa terus berkarya lah gitu. Karena di dalam babnya itu kan juga bisa kita jadiin satu buku tuh setiap babnya. Bisa dikembangkan. Memang di awal itu kita bicara itu adalah sentuh dulu ruhnya. Nanti setelah itu baru kita masuk ke teknis dan akademis di masing-masing bab. Saya punya pesan itu satu, bahwa berbisnis itu apapun bisnisnya, itu seperti menaiki anak tangga. Anda harus tempuh langkah demi langkah, satu persatu. Tidak ada semudah teori atau contoh yang sudah jadi. Sehingga yang perlu Anda siapkan adalah Anda tahu bahwa Anda harus sabar, Anda harus tangguh, dan jangan gampang menyerah. Konsisten. Orang yang konsisten itu orang yang bisa mengimajinasikan ada peluang besar di putaran ketiga, di tikungan ketiga, sehingga dia akan konsisten. Kalau pebisnis hanya berharap bahwa dia satu kali jalan dia dapat instan, saya bilang prosentasenya sangat kecil. Kemudian yang berikutnya adalah jangan berhenti belajar. Anda bisa belajar di jalan, bisa belajar di pasar, bisa belajar dimanapun juga. Yang penting Anda harus memetik sebuah pelajaran dari semua peristiwa yang Anda alami. Biasakan berada pada lingkungan orang-orang yang positif, karena pelajaran yang positif itu hanya akan ada di lingkungan yang positif. Begitu Anda masuk ke lingkungan negatif tetapi berharap pelajaran positif, Anda harus punya jiwa sufi supaya Anda nggak jadi negatif. Anda menjadi evaluasi kan, tapi itu kecil. Jadi berlingkunganlah pada lingkungan yang positif. Pertama yang harus diketahui oleh teman-teman di sana bahwa bisnis itu adalah dinamika. Bisnis itu adalah resiko. Bisnis itu adalah tantangan yang dimana setiap prosesnya itu harus kita jalanin. Karena kalau kita tidak menjalani proses itu, kita tidak akan berkembang dan tahu. Jadi kalau misalnya bisnis itu tidak, masalah teman-teman sekarang mau mencoba dan gagal, itu akan menjadi pelajaran buat teman-teman semua. Tapi kalau misalnya itu kesuksesan, itu ada kesuksesan yang harus dijaga dan sustain panjang sampai ke depannya. Jadi teman-teman juga ketika mendapatkan kesuksesan dengan cepat, itu juga kita jangan cepat puas dengan keberhasilan, tapi juga teman-teman ketika apa yang teman-teman usahakan itu belum berjalan, jangan menyerah. Mungkin ada yang harus diganti strateginya atau apa, seperti yang kita taruh di buku ini, apa mungkin yang harus kisi-kisinya mungkin.
Jadi buat teman-teman semua yang sedang memulai bisnisnya di rumah, apalagi anak muda, jangan pernah takut juga bersaing sama mungkin orang-orang yang umurnya jauh di atas kita atau lebih muda dari kita. Nggak ada pernah kesalahan karena bisnis itu is an art. Yang penting bisnis itu bagaimana kita memainkan seni tersebut gitu. Jadi jangan pernah takut kayak, oh saya adalah wanita atau saya adalah orang yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah, banyak saingan saya. Nggak bisa, karena di diri Anda masing-masing saya yakin pasti punya potensi dan seni yang ada yang akan memberi warna baru di dunia bisnis ini. Lihat link di bawah ini. Nanti saya kirim linknya. Nanti di marketplace ada. Di marketplace ada. Toko buku juga ada ya. Di marketplace. Karena di toko buku kita tahu lah nanti harganya jadi melambung. Oh iya. Karena kita ada sistem sharing di situ. Tapi kalau kita langsung marketplace kan, langsung ke tim kita aja belinya. Itu ada di Shopee, Tokopedia. Ya. Nanti linknya ada ya. Ada linknya. Lihat link bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe channel Halo, Halo Bos. Bos, channel keren untuk belajar wirausaha dan UMKM.